Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman saudara-saudara muslim. Nah, senang sekali hari ini berjumpa kembali dengan saudara. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan jawaban atau tanggapan atas beberapa pertanyaan dari teman-teman muslim. Untuk itu saya telah merangkum menjadi satu topik dan saya akan memberikan jawaban secara komprehensif. Sebagaimana yang ada di depan video tadi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah saya masukkan dan saudara bisa melihat di bagian depan dari video ini. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberikan beberapa pernyataan terlebih dahulu. Yang pertama, Bible adalah kitab suci kami yang telah kami pelajari dari sewaktu masih kecil. Jadi tidak mungkin Anda mengutip satu ayat kemudian merasa paling tahu daripada yang telah tahu. Yang kedua, sebab semua umat Kristen diwajibkan harus membaca seluruh Alkitab atau kitab suci kami. Yang ketiga, kami dapat dengan mudah mengerti isi kitab suci karena telah diterjemahkan dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Untuk itu, yang keempat, perlu diakui bahwa ada istilah umum yang disebut sebagai Kristen KTP, ada juga Kristen kapal selam yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Lalu ada juga Kristen Natal yang datang ke gereja pada hari Natal saja. Ada juga Kristen yang datang ke gereja cuma sampai di depan pintu gerbang gereja. Karena itu pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada saudaraku jemaat-jemaat Tuhan agar Anda harus rajin ke gereja, rajinlah membaca Alkitab dan rajinlah berdoa dan rajinlah untuk mengaplikasikan kebenaran firman itu. Itulah 4 poin yang ingin saya sampaikan atau saya sampaikan terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita. Dan berikut ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa dari teman juga yang bertanya, teman-teman muslim yang bertanya bahwa pendeta itu suka mencomot ayat sana sini untuk menyatukan dan kemudian membenarkan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan bahwa setiap pendeta masing-masing atau semua pendeta itu telah mengenyam, mereka telah melewati dan mengikuti pendidikan formal dalam teologi Kristen, sehingga tidak mungkin pendeta itu tidak tahu tentang firman. Kalau mereka comot ayat sana sini, itu hanya sebagai ayat referensi. Apabila mereka membahas satu topik, maka mereka dapat mengutip ayat-ayat yang lain dari topik yang mereka siapkan itu, karena ada ayat-ayat lain yang berkaitan yang dapat mereka ambil sebagai ayat referensi untuk mendukung topik yang mereka sampaikan pada saat itu. Dan ada juga yang menyebut bahwa kalau mau membaca Alkitab harus dinarasikan, membaca satu keseluruhan yang panjang supaya tahu benar atau tidaknya. Oke. Jadi hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ada narasi panjang melalui pembacaan Alkitab yang saya akan sampaikan kepada saudara supaya saudara juga tahu. Yang pertama, siapa Bapa? Bapa adalah sebuah gelaran, sebutan untuk Sang Maha Kuasa, sebutan untuk Tuhan yang empunya langit dan bumi, sebutan untuk Sang Pencipta yang menciptakan manusia dan segala isinya. Pada Kejadian pertama ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa yang sama itu juga yang menampakkan diri kepada para nabi yang terdahulu. Dan Tuhan yang sama juga menampakkan diri kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan di Mesir. Tuhan yang sama juga
yang Israel, bangsa Israel menyebutnya dengan sebutan Yahweh atau Yahweh. Jadi semua gelaran yang disebut sebagai Yahweh, Tuhan, Allah Bapa, Anak, atau Roh Kudus, atau Immanuel, atau Roti Hidup, Terang Dunia, Raja Damai. Nah, semua sebutan itu atau gelaran itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, yang sebutan Tuhan, Bapa, Yahweh, Immanuel, Terang Dunia, Roti Hidup, Raja Damai. Nah, sebutan-sebutan atau gelaran itu juga telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kemudian dinyatakan nubuatan itu. Jadi nubuatan kitab Yesaya itu 750 tahun sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia menjadi manusia, atau Allah turun ke dalam dunia melalui perawan suci Maria menjadi manusia. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Maksudnya Yusuf dan Maria. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi malaikat datang kepada Yusuf dan Maria dan menyampaikan berita ini. Juga kita lompat ke dalam hari ini, kata hari ini telah lahir bagimu, yaitu para malaikat Tuhan menyampaikan berita ini kepada para gembala yang kebetulan mengembalakan domba di daerah sekitar Yesus dilahirkan itu, di Bethlehem, tanah Yehuda, di kandang domba. Karena itu setelah malaikat pergi, setelah malaikat itu meninggalkan mereka, para gembala itu, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Jadi palungan itu adalah tempat makan minum kambing domba. Karena ada juga yang berkata bahwa apakah dalam Bible, dalam Alkitab ditulis bahwa Yesus lahir di kandang domba? Karena saya mengatakan bahwa pada khotbah atau narasi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa perbedaan antara Nabi Isa yang difirmankan di dalam Quran itu lahirnya di bawah pohon kurma, sementara Yesus di dalam Bible lahirnya di kandang domba. Nah, itu perbedaannya. Oke. Jadi kita lanjut dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayat 21, "Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Ada juga yang bertanya, apakah disebut bahwa Yesus datang itu menyelamatkan, mengampuni dosa? Iya, disebut secara jelas. Ada yang berkata, ngapain Tuhan kok mati, datang mau mati disalib? Lah itu tujuannya untuk mengampuni dosa kita. Karena itu inilah narasi panjang yang saya sampaikan supaya saudara dapat menangkap dan mengerti.
Hal itu ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ayat itu dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, kita lanjut. Karena saudara-saudara minta narasi yang panjang, maka pada kesempatan ini saya ingin menarasikan suatu narasi yang panjang lagi dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 15. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Nah, Allah yang pada mulanya itu kemudian ditulis oleh Injil Yohanes, disampaikan oleh Injil Yohanes bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah Allah yang sama, yang satu, yang esa tadi dari Kejadian 1 ayat 1 itu, yang kemudian dikonfirmasi oleh malaikat Tuhan menjadi manusia. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yohanes. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maksudnya firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman. Firman itu siapa? Yesus. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu, ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang dimaksudkan di sini adalah terang hidup, berbicara tentang kehidupan, kebenaran. Itu yang dimaksud dengan terang. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nah, Yohanes Pembaptis ini lahir 6 bulan sebelum Yesus lahir. Karena Yohanes Pembaptis ketika dia dikandung ketika di dalam kandungan 6 bulan, maka pada waktu itu malaikat datang kepada Maria bahwa dia mengandung, hari itu dia mengandung dan akan melahirkan Yesus nanti. Jadi perbedaan antara Yesus dengan Yohanes adalah 6 bulan. Jadi Yohanes ini datang, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes terlebih dahulu datang memberikan kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis menyerukan di padang belantara, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis ini datang terlebih dahulu untuk memberitakan bahwa akan datang seorang yang akan menerangi dunia, yang disebut sebagai terang, cahaya terang, kemuliaan Allah. Kemudian ayat 8, ia bukan terang itu, Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Siapa? Yesus yang dimaksud. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Siapa? Yesus yang dikonfirmasi dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Kemudian Yohanes mengatakan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, disebutkan dalam ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Perhatikan ini, garis bawahi, dunia dijadikan olehnya. Oleh siapa? Oleh firman. Siapa firman itu? Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Karena itu banyak orang Yahudi menolak, sekalipun banyak yang juga yang percaya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datanglah dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia telah ada sebelum aku. Padahal kalau dilihat dari kelahiran, Yohanes Pembaptis lahir terlebih dahulu. Jadi 6 bulan terlebih dahulu Yohanes Pembaptis lahir sebelum Yesus lahir. Tetapi Yohanes Pembaptis memberikan konfirmasi bahwa memberikan kesaksian bahwa inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.